Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rispayanti M, NIM 20044113999, kelas 1C, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marlina Bakri, SPD, MPD, yang berjudul Ruang Lingkup Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan merupakan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dalam ruang lingkup bahasa Indonesia terdapat 4 aspek keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Saya akan menjelaskan keempat aspek tersebut secara satu persatu. Yang pertama, aspek keterampilan menyimak. Menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Dengan demikian, menyimak tidak sekedar kegiatan mendengarkan, tetapi juga memahaminya. Ada 2 jenis situasi dalam menyimak, yaitu secara interaktif dan non-interaktif. Menyimak secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenisnya. Dalam hal ini, kita bergantian melakukan aktivitas menyimak dan juga berbicara. Oleh karena itu, kita memiliki kesempatan untuk bertanya guna memperoleh penjelasan, meminta lawan bicara untuk mengulang apa yang diucapkannya, dan memintanya untuk berbicara lebih lambat. Sedangkan contoh situasi mendengarkan non-interaktif yaitu mendengarkan radio, TV, film, khotbah, dan sejenisnya. Dalam situasi menyimak ini, kita tidak dapat meminta penjelasan dari pembicara, tidak dapat pembicara mengulang apa yang diucapkannya, dan tidak bisa meminta pembicara untuk memperlambat perkataannya. Nah, untuk memahami apa yang kita dengar, pendengar harus mampu menguasai beberapa hal, yaitu 1. Menyimpan atau mengingat unsur bahasa yang didengar menggunakan daya ingat jangka pendek. Yang kedua, menentukan makna dari konteks. Ketiga, membedakan dan memahami arti kata-kata yang didengar. Aspek yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi berbicara interaktif di sini sama dengan penjelasan mengenai keterampilan menyimak, yaitu misalnya percakapan secara tatap muka dan berbicara lewat telepon, yang memungkinkan adanya pergantian antara pembicara dan menyimak. Sedangkan berbicara yang semi-interaktif alam berpidato di hadapan umum secara langsung. Dalam situasi ini, audis memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicaraan, namun pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Adapun situasi non-interaktif sama juga dengan penjelasan mengenai keterampilan menyimak. Situasi berbicara dapat dikatakan betul-betul bersifat non-interaktif, misalnya berpidato melalui radio ataupun televisi. Adapun beberapa keterampilan yang harus dimiliki dalam berbicara, yaitu 1. Berupaya agar kalimat-kalimat utama jelas bagi pendengar. Yang kedua, menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata, serta pilihan kata yang tepat. Ketiga, mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas sehingga pendengar dapat membedakannya.
Aspek yang ketiga yaitu keterampilan membaca. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat reseptif. Keterampilan membaca dapat digunakan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan menyimak dan berbicara. Tetapi pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara integrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh pembaca yaitu: 1. Mengenal sistem tulis yang digunakan. Yang kedua, mengenal kosakata. Ketiga, menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasikan topik dan gagasan utama. Aspek yang terakhir yaitu keterampilan menulis. Menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat produktif. Menulis dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Ini dikarenakan menulis bukan sekedar menyalin kata-kata atau kalimat-kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran ke dalam struktur tulis yang teratur. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam menulis yaitu memilih kata yang tepat. Yang pertama, memilih kata yang tepat. Kedua, memilih kata-kata yang benar. Ketiga, mengurutkan kata-kata dengan benar. Keempat, menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca. Itulah penjelasan saya mengenai ruang lingkup bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.